البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan pembacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kita masih di kitab Mutahharah, sudah menyelesaikan bab yang kelima, yaitu bab tentang al-mashu 'alal khufain, mengusap khuf. Disebutkan termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di situ juga ada hadis khaliful yahud, selisilah Yahudi ini untuk kemudian memakai sandal, ya demikian juga sepatu ketika sholat, ya demikian. Walaupun disebutkan para ulama mana yang lebih afdol, mengusap sepatu atau kalau tidak, disebutkan apa yang mudah, yang mudah bagi kita. Ya tidak perlu memaksakan diri. Kalau mau sekali-sekali karena ingin melakukan sunnah, ya boleh. Dan untuk safar 3 hari 3 malam, untuk kemudian dia itu mukim 1 hari 1 malam. Berikutnya bab yang ke-6. Qala rahimahullah ta'ala babu nawaqidil wudu, bab pembatal wudu. Ya demikian. Setelah sebelumnya disebutkan tata cara wudu, ya, maka sekarang disebutkan juga pembatal wudu. Secara bahasa nawaqid ini, nawaqid sebagai Imam Shon'ani rahimahullah ta'ala di 10 salam, an-nawaqid jamu naqid. Ya, kalau kita mau baca di kitab-kitab masalah tauhid ada nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Ya, ini jamak dari naqid. Wan naqdu fil asal, naqdu salah. Asalnya itu adalah hilul mubram, yaitu melepaskan pintalan-pintalan. Sesuatu yang sudah terikat dilepas. Naqid itu namanya. Pengurai. Ya, demikian. Kemudian juga disebutkan, ya, kemudian digunakanlah lafaz ini di dalam apa? Pembatal wudu. Yang dia itu mubtilan, yang dia membatalkan wudu. Ya demikian. Di dalam 10 salam, ya, disebutkan oleh Abdullah Bassam rahimahullah taala, an-nawaqid itu jamak dari naqid, sama. Ya demikian. Wa fil ma'ani, dalam makna-maknanya itu ikhrajuha an ibadati ma wal matlub minha. Ini secara makna-makna disebutkan dia mengeluarkan apa yang berikan faedah dari apa yang diharapkan, yang diinginkan padanya. Keluar dari, ya, apa yang diharapkan. Dia melakukan sesuatu yang membatalkan perbuatan tersebut, yang membatalkan wudu dia tersebut. Dan nawaqidul wudu, pembatal wudu, dia adalah al-ilal mu'assarah, penyakit-penyakit, sebab-sebab yang berbekas, yakni yang berakibat. Sebab-sebab yang dia itu berakibat. Fi ikhrajil wudu, di dalam mengeluarkan wudu dia, amma wal matlub minhu, dari apa yang diharapkan padanya. Yakni keluar, yakni sebab-sebab yang berpengaruh, ya, di dalam mengeluarkan wudu seseorang dari yang diharapkan. Ya demikian. Di dalam permasalahan ini nanti akan dibicarakan oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala, ya, perkara-perkara secara garis besar, ya, yang membatalkan, yaitu apa? Tidur yang dia itu sampai apa? Terlelap. Ya demikian. Kemudian juga disebutkan di antaranya adalah berak, kencing. Kemudian juga keluarnya madhi, demikian juga mani, demikian juga haid. Ya demikian. Adapun yang diperselisihkan yaitu seperti istihadah. Ya, darah istihadah, yaitu apa? Bukan haid, tapi apa? Darah yang keluar tidak pada waktunya. Biasanya perempuan itu sakit. Ya demikian. Ini diperselisihkan para ulama. Nanti akan dibicarakan. Demikian juga tidur. Ya, itu diperselisihkan. Adapun yang sepakat adalah berak, kencing, mani, madhi, kemudian haid. Ya demikian juga kentut. Ya demikian. Disebutkan hadis yang pertama, qala rahimahullah taala. Hadis yang pertama ini adalah yang ke-61 di buku ini. Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, hadis ini adalah sahih. Karena ashabu Rasulillah adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ala ahdihi, yakni di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yantadiruna al-isya, mereka menunggu salat isya, dan Nabi suka untuk mengakhirkan salat isya. Bahkan kalau tidak memberatkan, beliau ingin mengakhirkan salat isya.
hatta tahfiqa ru'usum, sampai tahfiqa disebut oleh Imam Sunani, yaitu seperti wazan daraba yadribu. Ini tahfiqa, yaitu tamil, mengagung-agungkan, ru'usahum. Ya, di sini ru'usum, ya ini kepala-kepala mereka. Ini sampai kepala-kepala mereka itu terangguk-angguk. Naik turun karena ngantuk kan, demikian. Tsumma yusalluna wa la yatawadduun, kemudian mereka salat dan tidak berwudu. Paham? Jadi mereka para sahabat menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Isya yang diakhirkan sampai mereka mengantuk, sampai kepalanya itu mengangguk-angguk karena mengantuk. Kemudian mereka langsung salat tanpa berwudu. Ya, demikian. Akhrajahu Abu Dawud, mengeluarkannya Imam Abu Dawud rahimahullah taala, usahu Daraqutni, Imam Daraqutni mensahihkan. Wa aslu fil Muslim, asalnya dalam Sahih Muslim. Ya, demikian. Dalam Sahih Muslim disebutkan lafadznya, kana ashabu Rasulillah, ya namun adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka tidur, tsumma yusallun, kemudian mereka salat wa la tawadduun, dan tidak wudu. Ya. Dari sini lafadz ini dohirnya bagaimana? Dohirnya bahwa mereka para sahabat tidur kemudian langsung salat tanpa berwudu. Seakan-akan bahwa tidur itu tidak apa? Tidak membatalkan wudu. Tetapi sudah lewat ya pembahasan kita. Ya, di situ ada hadis Sofwan, ya telah lewat di sini halaman 88. Mashu ala khufain, ini penting sekali. Yang menggiring atau untuk kita menjamak di antara dua hadis yang seakan-akan bertentangan. Disebutkan dalam hadis Sofwan bin Asal, ini hadis nomor 55 di buku ini. Ya, bisa dilihat. Kalau beliau mengatakan, karena Nabi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami kalau kami safar untuk tidak melepas khuf-khuf kami 3 hari 3 malam. Illa min janabah, kecuali kalau dia junub. Walakin min ghaid, akan tapi apabila dia itu ghaid, yaitu apa? Buang air besar, wa baul atau buang air kecil, wa naum ataupun tidur. Paham? Ini jelas menunjukkan bahwa wudu batal dengan apa? Dengan berak, demikian juga kencing, demikian juga tidur. Lafaz jelas sekali. Lalu bagaimana hadis yang baru saja kita baca? Ya, tentang permasalahan ini tadi. Maka para ulama menempuh ya jamak menjamak. Sehingga di sini disebutkan oleh Imam Sunani ada 8 pendapat. Ya, ini pokoknya tidur sampai, sebagian ada berpendapat tidur sampai jatuh sampai gelembak umpamanya. Ya, terlelap, ya tetap salat tidak batal, kan itu. Tapi bagaimana hadis tadi? Sofwan tadi radhiyallahu anhu jelas sekali. Maka ulama yang lebih rajih ya, disebutkan di sini oleh Imam Sunani, fayuqayidu mutlaq hadis Sofwan, maka diikat hadisnya Sofwan, yaitu menunjukkan bahwa itu membatalkan apa? Wudu. Ya, kecuali kalau berak, kencing, demikian juga wudu, itu kan mutlak. Kita sudah lewat pembahasan di usul fikih. Hadis yang mutlak seperti ini, maka apa? Diikat dengan ya hadis yang kita bawakan sekarang ini. Yaitu apa? Hadis Anas Malik ini. Bahwa mereka kemudian apa? Salat dan tidak berwudu. Yaitu apa? Bahwa itu apabila tidurnya dia itu adalah sampai terlelap. Kalau tidurnya itu terlelap, maka dibawa hadisnya Sufyan kepada makna ini. Ya, demikian. Jadi bisa disimpulkan dalam permasalahan ini, apakah tidur itu membatalkan wudu atau tidak? Kesimpulannya adalah tadi. Ya, bisa ditulis, kalau kemudian tidurnya sampai terlelap, tidak bisa merasakan apa yang di sekitarnya, ya, maka batal wudunya. Tetapi kalau dia ya masih yang ngantuk, bahkan Syalbani mengatakan bahwa itu adalah mengantuk nuas. Ya, kalau dia itu mengantuk, maka tidak membatalkan. Masih bisa merasa di sampingnya ketika khutbah, ya orangnya masih ada yang ngomong umpamanya ketika sholat Jumat, ya maka ini tidak membatalkan. Ulama. Ya, demikian. Karena hadis yang kita baca, hadis Anas Malik ini jelas sekali. Bahwa para sahabat waktu itu menunggu sholat Isya sampai mereka itu kepalanya mengangguk-angguk ya karena mengantuk, dan hadis ini sahih. Kemudian mereka sholat tanpa berwudu. Ya, tetapi hadis Sofwan tadi menunjukkan bahwa tidur termasuk membatalkan apa? Wudu. Maka di situ dijamak bahwa tidur yang dia itu adalah sampai mustaghraq, sampai dia itu terlelap, maka itu membatalkan wudu. Kalau tidak sampai kemudian dia terlelap, maka tidak batal wudunya. Ya, demikian. Berikutnya hadis nomor 2 di bab ini, dan di hadis nomor 62. Buan Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis Bukhari dan Muslim. Tentang masalah darah istihadhah. Kalau haid jelas darah haid, ya itu hitam, ya jelas dan bau. Kalau istihadhah itu ibarat dari apa? Urat yang kemudian terluka atau sakit, kemudian keluar darah itu keluar dan warnanya merah. Ya, merah memang darah, itu adalah darah. Ini namanya istihadhah. Beda antara haid dan istihadhah. Ya, demikian. Dan haid adalah waktu-waktu tertentu. 6 hari, ya setiap bulan. Sudah istihadhah ini keluar terus. Ya, darah itu pada
perempuan tersebut. Ya demikian. Ini yang mau dibahas. Wa Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha, qala beliau mengatakan, hadis Bukhari dan Muslim, Ja'at Fatimah bintu Abi Hubais, datang Fatimah bintu Abi Hubais, disebutkan oleh Imam Sunani rahimahullah taala, ya, Fatimah Quraisyah, ya, Asadiyah, Zaud Abdullah bin Jahsh, ini istrinya Abdullah bin Jahsh radhiyallahu anhu. Maka dia datang kepada ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ini imratun ustahad. Sesungguhnya aku adalah perempuan yang tertimpa istihadah, fala adhur, maka aku tidak suci." Ini ucapan dia, ya. Dia berpendapat maka aku tidak suci. Disebutkan oleh Imam Sunani, istihadah apa itu? Jarayan dam min farjil mar'ah fi ghairi awani. Keluarnya darah dari kemaluan perempuan bukan pada waktunya. Ya, berarti bukan haid. Paham? Ini dia tertimpa penyakit ini. Ya, kasihan perempuan yang tertimpa ini. Maka dia mengatakan, aku tidak suci. Apa ada sholat? Apa aku meninggalkan sholat? Ya, dia menganggap bahwa ini seperti haid dan mengatakan, aku tidak suci. Ya, ini pendapat dia. Apakah aku meninggalkan sholat? Kalau Nabi mengatakan, la, tidak. Jangan kamu tinggalkan sholat. Ini tetap sholatlah kamu karena itu bukan haid. Inna madzalika irqun, hanyalah itu irq, yaitu urat, ya, yang sakit, terluka. Walaysa bihaid, dan bukan haid. Ya, sebagian para ulama memasukkan juga seorang yang dia itu mudah kencing, tahu. Ya, ini sudah tidak normal lagi. Kadang ketika dia santai keluar kencingnya, kadang dia batuk keluar kencingnya. Nah, ini kadang dimasukkan seperti orang yang mempunyai penyakit ini. Ada begitu. Ya, kalau orang seperti ini disebutkan untuk kemudian menutupi dengan kapuk dan kapas dan semisalnya sehingga tidak terkena celana yang dia kenakan. Ya, demikian juga orang yang punya penyakit ini, ya, hendaknya menutupi dan sebagainya. Nabi mengatakan tidak. Ya, sesungguhnya hanyalah dia itu irqun, yaitu urat, walaysa bihaid, dan bukan haid. Fa idza aqbalat haidatuk, apabila datang masa haidmu, pada isolah, tinggalkan sholat, maka tinggalkan sholat. Ini menunjukkan bahwa dikembalikan kepada kebiasaan. Kebiasaannya 1 bulan adalah 5 hari umpamanya, atau 6 hari, atau 7 hari, dan itu di awal-awal bulan umpamanya. Bulan berikutnya, ya, didapati seperti itu, yaitulah haid. Kemudian kalau masih keluar darah lagi, oh berarti itu bukan darah haid, tapi istihadah. Nah, demikian. Nah, di sini Nabi mengatakan, apabila datang masa haidmu, tinggalkan sholat. Wa idza adbarat, apabila berpaling, yakni apabila selesai masa haidmu, ya, faksili angkidam, maka cucilah darimu darah tersebut, darah haid itu. Suma sholi, kemudian sholatlah. Lalu bagaimana kalau masih keluar darah lagi? Berarti itu bukan haid. Ya, demikian. Jadi kalau selesai waktu haidnya yang biasa dilakukan, ya, maka mandi dan bersihkanlah darah darimu. Ya, demikian. Kemudian sholatlah. Betul, hadis ini bukan hadis Bukhari dan Muslim. Ini jelas menunjukkan bahwa apa? Bahwa istihadah dia apa? Tidak termasuk dari haid. Ya, demikian. Jadi kalau masih keluar darah, mandinya apabila apa? Apabila dia haid saja. Kebiasaannya haid sampai hari ini umpamanya sudah mandi. Setelah itu berarti bukan darah haid. Ya, demikian. Ya, ini hadis muttafaqun alaih. Kemudian di situ ada tambahan, walil Bukhari, sebagai Imam Bukhari rahimahullah. Lihat, ini walaupun dalam Sahih Bukhari tapi dhaif. Yang menunjukkan bahwa ada dalam Sahih Bukhari yang dia itu lemah, tetapi ini ijtihad Imam Bukhari. Secara umum Sahih Bukhari semuanya sahih. Hanya beberapa kelintir saja yang dia itu dhaif di antara ini. Ya, itu pun apa ijtihad dari beliau Imam Bukhari. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, "Summa tawaddu'i li kulli shalah." Ini Nabi mengatakan kemudian wudu'lah untuk setiap salat. Ini menunjukkan, ya, sebagian ulama bahkan Syekh Abdullah Barza memasukkan istihadah itu darah yang membatalkan wudu. Dalilnya ini dalam Sahih Bukhari. Ya, tapi hadis ini diperselisihkan dan yang benar adalah dhaif, berpenyakit. Ini lafaz kemudian berwudulah setiap salat. Berarti menunjukkan darah istihadah itu membatalkan wudu. Kan demikian, tapi hadisnya dhaif. Berarti apa? Darah istihadah tidak membatalkan wudu. Ya, ini beda antara haid dan istihadah, kan itu. Wa asyara Muslimun, ya, berkata Ibnu Hajar, beliau mengatakan Imam Muslim mengisyaratkan ila kepada annahu hadafa, sesungguhnya beliau Imam Muslim menghapusnya amdan, sengaja. Menunjukkan apa? Beliau mengisyaratkan Imam Muslim bahwa apa yang dibawa Imam Bukhari itu dhaif. Lafaz itu adalah dhaif. Sengaja Imam Muslim tidak menambahkan ini. Ya, demikian. Kalau kita perhatikan dalam ilmu hadis, maka yang di dalam Sahih Bukhari itu adalah dhaif dari sisi bahwa itu adalah syadz.
bahwa itu adalah nyeleneh. Ya, ini butuh untuk mengumpulkan jalan-jalannya. Disebutkan bahwa yang meriwayatkan wudu'lah setiap salat itu diriwayatkan oleh banyak sahabat, oleh banyak ulama. Ahmad bin Zaid, ya, Siqah, ya. Ya, demikian. Demikian juga yang lainnya. Dan disebutkan itu adalah tambahan dari Urwah, dari ucapan Urwah. Kemudian juga ya Abu Hamzah Muhammad bin Maimun. Demikian juga riwayatnya Abu Hanifah, kemudian Hajjaj Arta'ah, Abu Awanah, Muhammad bin Ajlan dan sebagainya. Ini meriwayatkan dengan tambahan ini. Tapi menyelisinya di situ adalah 18 ulama yang lain yang siqah lebih siqah. Malik bin Anas, sebagai Imam Bukhari juga. Yahya bin Sa'id Al-Qattan, sebagai Imam Ahmad. Ma'mar bin Rashid, Zuhair bin Muawiyah, Abdul Aziz bin Muhammad, ulama-ulama besar ini yang menyelisih. Sehingga dihukumi riwayat Imam Bukhari ini adalah syadz, adalah nyeleneh. Ya, demikian. Kalau kita sudah menghukumi itu adalah tambahan, kemudian wudulah setiap salat, menunjukkan bahwa darah istihadah tidak batal wudu. Demikian. Walaupun para ulama sebagian yang lain mengatakan itu batal wudu. Ya, sehingga dalam permasalahan ini adapun haid jelas batal wudu, adapun darah istihadah terjadi perselisihan, walaupun kita berpendapat disukai. Ya, kalau keluar darah dia berbani darah istihadah, disukai dia berwudu lagi. Disukai untuk dia berwudu lagi. Yang mengatakan itu batal wudu di antara adalah Syekh bin Baz, demikian juga Syekh Utsaimin, sebagaimana riwayat Imam Bukhari tadi. Kemudian mengatakan itu adalah tidak membatalkan, yaitu Ibnu Taimiyah rahimahullah, demikian juga Imam ya Sunani, ya demikian. Imam Syaukani rahimahullah. Jadi bagaimana kesimpulannya? Ya demikian juga saya ya. Kesimpulannya dari istihadah tidak batal wudu. Adapun haid demikian juga nifas itu batal wudu jelas. Kemudian bagaimana orang yang sakit tadi silsilatul baul, salasil baul, mudah kencing dia, ya diletakkan di kemaluannya itu ya kapas atau mungkin pampers dan sebagainya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwa pada Allah semampunya. Ya, kemudian salat dan demikian. Seperti istihadah tadi. Sampai di sini, sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah,